Setelah bulan Sya'ban bercabang-cabang barokah, sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya menyangka Nabi nggak puasa, ternyata puasa. Istri sendiri nggak tahu kalau suaminya puasa, saking seringnya puasa Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Maka saya banyak berpuasa. Turfa'u fihil a'mal. Pada bulan Sya'ban amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya suka ketika amal saya diangkat, saya sedang berpuasa. Mudah-mudahan yang puasa hari ini puasanya sampai nanti insya Allah. Ustaz Somad ngomong puasa-puasa, Ustaz sendiri kok nggak puasa? Saya musafir. Katanya Pak Ustadz kalau sudah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa. Betul? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Oh, jadi kami nggak boleh puasa lagi Pak Ustadz? Nggak boleh puasa kalau sudah lewat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu 14 malam 15. Dan sekarang kita sudah lewat nisfu Sya'ban, nggak boleh lagi puasa. Bagi yang puasa sunat, yang memang bulan-bulan sebelumnya dia nggak terbiasa puasa, baru sekarang mau puasa, besok hari Senin, tiba-tiba nanti malam dia makan sahur, besok dia niat puasa. Pas ditanya, ibu sering puasa? Enggak. Terus kenapa besok puasa? Ya tadi saya dengar pengajian Ustadz, saya mau hijrah. Nggak bisa, kecuali orang yang memang sudah biasa puasa sunat. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, besok Senin boleh. Jadi ibu-ibu yang biasa puasa Senin Kamis, besok boleh apa nggak boleh? Boleh. Siapa lagi yang boleh? Mengganti puasa qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari. Ini Ustaz Somad kalau cerita puasa pasti ibu-ibu terus sasarannya 7 hari. Padahal bapak tinggal 17 hari. Untuk qadha juga boleh. Jadi bapak Ramadan kemarin sering keluar kota, musafir, panas, haus, mampir ke rumah makan hantu. Yang kepalanya nggak kelihatan, kaki kelihatan. Ada di Bandung. Banyak juga hantu di sini. Biasanya yang bisa ngelihat hantu itu cuma hantu. Nah, kapan mau mengganti puasa? Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, jaraknya boleh qashar salat 89 km. Susah ngingat 89, ya udah genapkan aja 90. Ingat Wali Songo, siji loro telu papat limo 6 7 8 Songo. Ustadz kami orang Sunda Pak Ustadz, iji dan seterusnya. Nah, aing belum belajar. Abdi, soalnya guru saya salah. Nah, maka bapak mau ganti puasa, kapan gantinya? Di bulan Syawal. Mau diganti di bulan Syawal, ada terus halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. Pengalaman saya bulan Syawal itu kalau kita pas lagi puasa pasti banyak godaan. Pernah saya nggak puasa, nggak ada yang ngajak makan. Pas lagi puasa ada nasi kotak. Pas lagi puasa ngajak ke rumah makan. Saya coba nggak puasa, nggak ada yang ngajak. Kira-kira kalau kita sedang puasa nih, misal saya sedang puasa, tiba-tiba ada ibu bapak
teteh, aa, akang mau ngajak makan, bolehkah saya batalkan? Kalau saya tergantung lauknya dulu. Boleh kalau puasa tapi kalau puasa wajib, say no, katakan tidak sampai azan maghrib. Nah, bagi siapa yang sudah terbiasa puasa sunat, boleh. Bagi yang niat mengqadha, boleh. Jadi saya lihat, kalau dilihat dari wajahnya kelihatannya banyak yang sedang puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Sya'ban. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa bulan Sya'ban hari Senin dapat 3. Puasa qadoknya lunas, puasa Sya'ban dapat, puasa Senin dapat 3. Tapi niatnya tetap 1. Jadi jangan waktu nanti malam pas makan sahur, nawaitu 3 in 1 lillahi ta'ala. Niatnya tetap saya niat puasa qadha. Seandainya ada orang mati meninggal punya utang puasa, apakah hutangnya lunas? Katanya kalau mati Pak Ustadz utang lunas, itu KPR. Kalau bapak adik punya utang puasa, lalu kemudian mati, utangnya nggak lunas, enak aja mati utang lunas. Lalu siapa yang menggantikan puasanya? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Makanya ibu bapak, kalau bapak ibunya meninggal, cari catatan di lemari berapa hari puasanya tinggal, nanti telepon kakak adik semua. Kalian datang ke rumah ya, dalam rangka nyambut puasa Ramadan, datang. Soalnya saya dapat kertas mama yang mau kita bagi-bagi ini. Mereka akan datang semua, semangat. Saudara kita nggak terlalu semangat, istrinya yang paling semangat. Datang mereka semua semangat, nanya, dapat apa? Kamu 3, kamu 3, kamu 3. 3 apa nih? 3 hari puasa. Tapi kalau nggak ada catatannya, nggak usah dicari-cari. Mudah-mudahan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah silap salah. Ustaz Somad ngomong gini ceramah sama jamaah atau sama orang tua? Sama almarhumah ibu saya kasih tahu, Mak, dulu waktu mengandung saya berapa hari tinggal puasa? Aku waktu mengandungmu sakit-sakit terus, 1 bulan aku nggak puasa. Menyusukan 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua. Untuk 1 orang anak, untuk 1 orang, ibu kita nggak puasa 90 hari. Pas mau diganti tahun keempat, adiknya lahir. Sempatkah ibu kita mengganti puasa? Nggak tahu. Tapi ibu saya, karena saya ustadz, saya nggak mau cuman menceramahi orang, keluarganya sendiri nggak dikasih tahu. Ibu, emak ganti puasa. Almarhumah emak saya mengganti puasanya sampai berlebih. Karena kalau utang 90 hari, dia nggak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 1 bulan berarti 8 hari. 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, setahun lunas 90 hari. Ibu anaknya berapa? 12 tahun. Puasa sunat itu sehat. Almarhumah ibu saya umur 70 tahun
naik bis dari Medan ke Riau, bolak-balik, sehat. Dia kemana-mana nggak pernah pakai merepotkan orang. Ma, aku nggak bisa ngantar. Adik saya juga bilang, aku nggak bisa bawa. Dia pergi sendiri. Dia pergi naik bis, naik busway, naik angkot, pergi ke pasar. Umurnya 70 jalan. Orang nanya, ibu umurnya berapa? 70. Jalan sendiri. Iya, sampai hati anak ibu, kok bisa ibu dilepas begini? Anak ibu siapa? Ustadz Somad, diantar pulang. Sering dia, aku tadi diantar pulang sama orang. Mudah-mudahan yang ngantar itu diberikan keberkahan hidup, insya Allah. Tidak ada darah tinggi, tidak ada jantung koroner, nggak ada sakit-sakitan, sehat. Kuncinya apa? Puasa. Makanya saya yakin dan percaya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini semua sehat. Tapi nggak tahu ya, entah karena puasa, entah karena enggak. Insya Allah di masa akan datang kita. Saya pergi bertamu ke rumah jamaah. Jamaahnya ngasih kertas. Ustadz Somad, coba baca kertas ini Pak Ustadz. Saya baca kertas. Katanya yang kita makan ini semuanya racun. Kita makan apel. Apel apa apel? Kami di Medan apel sama kabel. Pas makan apel, beda apel sama jambu. Jambu bagus, cantik, dibelah berulat. Apel begitu dibelah nggak berulat. Pertanyaannya, kenapa ulat nggak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan, ulat tidak makan apel karena apel disemprot pestisida. Enggak selesai dicuci pakai deterjen, lalu kita makan apel. Sesungguhnya kita makan apel plus racun pestisida. Saya nemanin istri saya ke pasar belanja. Dia di depan, saya bawa kresek di belakang. Saya kalau di rumah, saya bukan ustadz, saya staf ibu rumah tangga. Terus dia bisik ke saya, masuk ke pasar tradisional, bukan ke mall, pasar tradisional. Dia bisik ke saya, kenapa nggak ada lalat? Saya bilang, kenapa lalat? Mungkin lalat lagi libur. Saya nggak tahu, saya bilang kenapa nggak ada lalat, padahal ini busuk bau. Dia bisik, karena ini disiram formalin. Lalat tahu ini ikan ada formalin, dia cabut. Kita nggak tahu, kita makan ikan plus formalin, masuk ke dalam badan, menggumpal menjadi CANCER. Orang di kampung saya membacanya kanker. Cancer. Bagaimana cara membunuh sampah yang masuk ke badan? Dengan cara namanya terapi fasting. Terapi fasting. Fasting artinya puasa. Ternyata kalau kita nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, maka badan kita ini memakan dirinya sendiri. Ada sel-sel busuk, sel-sel racun, sel-sel sampah yang ada di dalam badan ini dimakan oleh badan kita sendiri. Akhirnya kalau kita terapi fasting tadi kita sehat. Ini kertasnya dari Amerika yang nulis bule, bukan Pak Le, bule. Saya ketika membaca ini, kata si bule ini dalam 1 bulan 8 hari tahan makan. Allahu Akbar. 8 hari kata dia. Langsung saya ingat 8 hari. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. 8 hari. Saya kalau 8 hari kecil Pak Ustadz. Saya sanggup 15 hari. Puasa Nabi Daud. Ingat, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Soalnya ada juga jamaah nih ibu-ibu nanya, Ustadz saya mau nanya apa bu? Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sholat sehari, nggak sholat sehari.
Enggak ada itu. Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Itulah makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan dengar sambil tidur. Akhirnya ustadznya ngomong puasa Daud, jamaahnya ngomong sholat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Mantap. Saya maunya puasa full terus. Namanya puasa dahar, bukan dahar. Saya waktu kuliah di Mesir satu rumah sama orang Sunda. Jadi saya mulailah belajar. Yang waktu itu ingat saya susah membedakan antara dahar sama damang. Jadi setiap ketemu dia, kumaha dahar, saya bilang. Bukan dahar mat, damang, kata dia. Oh iya. Dia sahabat saya, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa Ustadz Somad nggak pernah nyebut teman-teman Ustadz di dalam ceramah? Ada satu saya sebut, nggak naik pangkatnya. Itulah maka nggak saya sebut. Sedih saya dengan kawan-kawan saya. Mudah-mudahan kamu tetap naik pangkat, guys. Nah, sampai mana tadi? Puasa dahar, bukan dahar. Puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang tahun. Yang melaksanakan puasa dahar ini namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa dahar badannya lemas, istrinya nggak bisa beli baju hari raya. Anak mau sekolah, bapak mau cari nafkah, mau kerja, nggak boleh. Tapi perempuan, suami sudah meninggal, nggak ada tanggungan, maka bagus puasa dahar. Apalagi yang suka, Bu, gimana kabarnya anak si anu, suami si anu? Mahasiswa jangan puasa dahar. Mahasiswa disuruh puasa dahar, akhirnya di kelas turun IP 2,5. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu IP-nya 2,5? Saya sudah kirim belanja uang kuliah. Kata Ustadz Somad, puasa dahar. Saya yang kena. Jadi puasa dahar ini boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku.